main-main pintu nih dari tadi. Qala rabbi inni qalahu tazarunna
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا رب السماوات إن أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Pembacaan Al-Quran, surat Nur dan surat An-Nahl. Ibu maju lagi dong. Maju ibu-ibu. Maju ke depan. Yang depan dapat doorpress. Saya bisa ustazahnya ada doorpressnya. Maju. Baik, terima kasih anak kita dan Ananda Yuna yang sudah membacakan surat Nur dan surat An-Nahl. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabb. Sebagai info, insya Allah pekan depan hari Sabtu malam Ahad kita akan merutinkan sebulan sekali i'tikaf jama'i. I'tikaf jama'i. Jadi mulai dari habis isya, nggak ada isya sampai subuh sampai waktu isya. Insya Allah kita mulai, sebenarnya sudah mulai bulan kemarin minggu, bapak-bapak. Nah, insya Allah untuk umum kita akan membuka tanggal 11 sampai tanggal 11-12-nya Sabtu malam Ahad. Jadi kita ada jama'i, ada agenda acaranya, di antaranya yang mulai muhasabah dan sebagainya. Silakan bapak ibu yang mau ikut, mau gabung di acara kita jama'i atau mengambil malam minhaj dan sabar masih berbulan. Baik, langsung kita simak bersama kajian kita dari Solihin bab 37 yang akan disampaikan oleh Bunda Al-Mukarramah Ustazah Syifah Al-Fadilah. Silakan di sholat-sholat masalahnya ada yang perlu ditanyakan atau sudah dibuka saja kita jawab semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati pemandu acara kita ya, pemandu kita Ustadz Ali beserta keluarga, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Para asatizah lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir semua dalam majelis ilmu pada pagi hari ini, mudah-mudahan juga sehat walafiat, panjang umurnya. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir pada pagi hari ini di Masjid Nurul Huda. Kalau ngelihat tadi riwayatnya hujan ya Bu,
Tapi saya lihat ibu-ibu Masya Allah semangatnya luar biasa. Allah gerakan kakinya, langkahnya, hatinya, itu jadi bisa datang ke sini. Kita bisa ngaji sama-sama. Tadi saya udah pesimis juga. Pesimis, wah ini kayaknya nggak hadir banyak kayaknya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kenapa? Karena hujan besar. Ya, hujannya dari pagi. Kalau mau diturutin, nafsu kita pengennya gogoleran kalau bahasa orang Sundanya ya Pak ya. Maunya tiduran, ibu-ibu sambil nonton TV, udah enak banget itu, ngeteh di rumah. Tapi ada satu yang memang mengalahkan segala hal atau keburukan yang datang dari nafsu kita sendiri, yaitu apa? Niat yang kuat. Jadi ada niat, ada azam, ya, ada niat, ada azam. Ini harus kita bedakan antara azam dengan niat. Kalau niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Berkeinginan sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi kalau baru bermaksud sesuatu tapi belum sambil ngerjain pekerjaan itu bukan niat namanya. Saya ulangi lagi. Kalau niat adalah melakukan sesuatu, bermaksud sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita kalau lagi sholat, niat sholat nih, itu niatnya pas kapan? Pas kapan Bu? Niatnya sebelum takbir, usolli fardhu zuhri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salah, itu lafaz bukan niat. Niat itu mahalluha fil qalb, dalam Safinatun Najah, tempatnya di hati. Jadi kalau sahnya niat itu di hati, bukan di ucapan. Itu cuma talafuz saja, lafaz saja. Makanya orang kalau sholat itu niatnya bukan dia sebelum takbir usolli fardhu, itu cuma ngajarin anak-anak. Kita kalau ngajarin anak-anak harus seperti itu. Gimana nak, mau sholat nak? Usolli fardhu subhi raka'ataini. Tapi dalam praktiknya niat itu dilakukan ketika takbir. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi kalau kita belajar kitab-kitab fikih, punten karena ini hadis, kitab hadis, dalam fikih itu lebih diperjelas lagi. Contoh dalam Kifayatul Akhyar. Jadi bagaimana niat itu harus dibarengi dengan gerakan. Kita mulai takbir, ya, kita mulai takbir. Allah, di situ mulut kita melafazkan takbir, tapi hati kita itu berniat sholat. Allah, dalam hati bilang usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati. Mulut kita yang luar Allahu akbar. Jadi ketika barnya selesai, itu niatnya selesai dalam hati. Susah nggak kira-kira? Susah ya? Membarenginya susah. Makanya kalau ada orang ketika takbiratul ihram cepet, itu kagak niat sholatnya berarti. Niatnya berarti sebelum takbir. Padahal niat ketika sholat adalah saat gerakan takbir dan mulut kita mengucap Allah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala bar. Tuh, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang ini jadi pelajaran buat kita semua, takbirnya dilamain. Makanya kalau ngelihat guru, ngelihat ulama, ngelihat ustadz, kiai, takbirnya lama, kok kita takbirnya cepet, kok itu kiai takbirnya lama bener. Berarti dia bukan hanya takbir, lagi niat sholat. Kita selama ini taunya niat sholat adalah sebelum takbir. Padahal niat itu bermaksud sesuatu disertai dengan perbuatan. Beda dengan azam. Azam itu bermaksud sesuatu tapi dikerjainnya nanti, itu azam namanya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu berazam, aduh saya pengen banget umroh. Itu niat apa azam? Niat atau azam? Azam. Umrohnya kapan? Nanti, belum tahu kapan, tapi udah niat umroh dari sekarang. Itu namanya azam ya. Tapi kalau niat umrohnya nanti, ketika di Bir Ali, ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha, saya niat umroh karena Allah Ta'ala. Pas lagi ngambil di Bir Ali, kita sholat sunnah, ihram, baru itu yang disebut dengan niat. Karena baru memulai umrohnya. Tapi kalau di Indonesia kita niat umroh, itu namanya azam, bukan umroh ya. Jadi bedakan antara azam dengan niat. Kalau azam bermaksud sesuatu dilakukannya nanti,
kalau niat bermaksud sesuatu sambil dikerjain. Nah, itu ya. Ini alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya sehat walafiat, manfaat ilmu kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum saya masuk kepada babu talabil infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyid, saya ingin singgung sedikit lagi kemarin perkara nafkah. Ada beberapa hadis yang belum disampaikan. Di antaranya adalah, bisa dilihat kalau masih ada kertasnya, 2 hadis ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidaklah berpagi-pagi seorang, ya, tidaklah pada suatu hari yusbihul ibad, berpagi-pagi seorang hamba Allah, fihi illa malakan yanzilani, kecuali bakal turun malaikat, 2 malaikat setiap pagi, setiap waktu subuh. Fayaqulu ahaduhuma, ini 2 malaikat punya doa kalau tiap pagi. Berkata salah satu malaikatnya, dia berkata begini, Allahumma, dia berdoa kepada Allah, a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berilah orang yang sering berinfak, orang yang sering bersedekah, kholafan, ganti yang baik. Jadi orang-orang yang sering sedekah, sering infak, kalau tiap pagi didoain sama malaikat biar diganti yang lebih baik lagi. Tapi berkata malaikat yang kedua, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Rabb, ya Allah, berikanlah atau halangilah, ya, kebaikan kepada orang yang sering menahan hartanya untuk memberi di jalan Allah. Jadi orang yang suka memberi itu tidak rugi, apalagi kalau memberinya sama keluarga sendiri, ya. Jadi hati-hati ini peringatan buat kita semua, buat para suami yang punya tanggung jawab nafkah. Kalau dia menahan hartanya untuk memberikannya kepada istri dan anak-anak yang wajib dia nafkahi, maka ini doa malaikat kena nih sama para suami ini. Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, cegah kebaikan dari orang yang suka mencegah hartanya untuk diinfakkan kepada keluarganya. Ini doa para malaikat. Tapi beda lagi doa malaikat yang satunya. Kalau misalkan suaminya suka ngasih sama istrinya, nggak pelit, dia orang yang paling gemar berinfak kepada keluarga dekatnya, maka kata malaikat, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, kasih ganti yang paling baik buat orang-orang yang begini nih, kata malaikat. Gitu ya. Ini hadis, 2 hadis terakhir dari bab kemarin. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, dari Abu Hurairah juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang suka ngasih lebih bagus daripada orang yang suka minta-minta. Bu, Ibu, kita lebih gemar jadi orang yang suka minta apa orang yang ngasih? Tapi lebih enak dikasih mulu ya. Betul ya. Padahal dalam hadis Rasulullah disebutkan orang yang paling mulia yang suka ngasih, bukan yang suka minta-minta. Ya. Wabda'u biman ta'ulu, dan kalau kamu memberi, mulailah dari keluarga dekat, bukan dari orang lain. Artinya apa? Banyak orang dia gemar sedekah sama orang lain, banyak orang yang gemar bantu orang lain, tapi istri sama keluarga sendiri kelaparan. Banyak yang begitu? Banyak. Padahal kata Rasulullah, mulai dari keluargamu. Kalau keluargamu sudah kenyang, keluarga kamu sudah cukup, baru kamu sedekahkan hartamu kepada yang lain. Ternyata sedekah yang paling utama itu bukan kepada orang lain, tapi kepada keluarga dekat. Makanya kalau ada yang nanya, begini, kemarin ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya mau infak, mau sedekah, tapi tetangga saya juga orang susah, saudara saya sendiri, kakak saya sendiri, adik saya sendiri juga orang susah. Mana yang harus saya dulukan? Tetangga saya apa saudara saya? Saya bilang, mana yang secara nasab paling dekat, secara kerabat paling dekat? Saudara.
Walaupun rumah tetangga samping kita, tapi kalau saudara kita juga susah, saudara dulu yang didahuluin. Ada orang sama tetangga, sama kerabat dia royal, tapi giliran adik abangnya minjem, nggak pernah dipinjem sama dia. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Padahal dia lupa kalau dalam Al-Quran disebutkan ternyata yang paling utama diberikan wal aqarib, kerabat dekat dulu, saudara, kakak, ipar, orang tua, mertua, menantu, baru nanti orang yang tidak ada hubungan nasab kepada kita. Ya, itu disebutkan ya. Jadi wabda biman ta'ul, mulai dari keluarga dekat dulu. Wa khairus shadaqati makana al-dhahri ghinan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dan itu tidak mengganggu kecukupan hidup kita. Artinya apa? Kita udah nyukupin diri kita dulu baru kita sedekah, itu sebaik-baik sedekah. Kalaupun ada orang, mohon maaf, orang miskin, orang tidak mampu dia sedekah, itu juga nggak apa-apa. Ada ungkapan begini, orang kaya sedekah itu biasa, betul nggak Bu? Betul ya? Orang kaya sedekah biasa. Tapi orang tidak punya, orang lagi susah dia sedekah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Dulu saya ingin ceritakan sedikit begini. Masalah rizki. Rizki itu urusan Allah. Rizki itu urusan Allah. Berapa banyak orang keluar rumah niat mencari rizki tapi benar-benar tidak ada sedikit pun yang dia dapatkan. Satu, agar rizki kita banyak, perbaiki niat. Ada beberapa hal penarik rizki. Pertama, niat. Niatnya harus lillah, karena Allah, bukan karena manusia. Walaupun ngarep rizkinya, wasilahnya dari manusia. Yang kedua, penarik rizki, istanzilu rizqo bisodakoh, tarik oleh kamu rizki dengan memperbanyak sedekah. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Yang ketiga, qiraatul Quran. Rizki itu akan datang kepada orang yang gemar baca Al-Quran. Jadi Quran ini bukan jadi hiasan saja di rumah. Quran bukan hanya sebagai pajangan di lemari. Quran bukan hanya sebagai sesuatu yang kita pegang kalau ngaji doang. Tapi bagaimana Quran itu bisa kita rutinkan untuk dibaca. Dulu guru saya bilang gini,